Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam nubuat Daniel, dalam bacaan pertama tadi, disampaikan kepada kita bagaimana anak manusia itu pada akhir zaman akan datang dalam kemuliaan yang disertai dengan awan kemauan. Apa maksudnya awan kemauan ini? Kita tahu awan itu bisa kita lihat dalam suasana cerah. Awan gelap atau awan terang bersinar dia. Pernah bisa melihat awan pada malam hari. Hanya pada siang hari awan itu bisa kita lihat. Jadi disertai dengan sinar terang, Yesus akan datang pada akhir zaman. Itu artinya Dia yang kembali turun dari surga itu datang ke dunia untuk kedua kalinya itu akan datang dalam sinar kemuliaan, menghalau dan menghancurkan segala kegelapan dunia. Jadi bukan lagi dalam kegelapan, tapi dalam terang. Yesus datang membawa kembali orang-orang yang percaya kepadanya dalam kerajaannya di surga. Itu maksudnya anak manusia datang dalam awan kemauan. Ia menghancurkan kegelapan dan membawa orang-orang yang percaya kepadanya untuk turut serta dalam kerajaannya. Dan Dia itu adalah Raja yang penuh dengan kedamaian. Dan memang Dia diutus oleh Allah untuk menyampaikan damai dan belas kasihan kepada dunia.
dan kedatangan Yesus yang sudah dibuat oleh Daniel itu bukan dalam suasana ketakutan kita menyambut Tuhan itu, tapi dalam suasana sukacita, karena memang apa yang kita nantikan selama ini akan terpenuhi nubuat itu, yakni orang yang percaya kepada Tuhan diikut sertakan dalam kerajaan. Lalu dalam kitab Wahyu disampaikan kepada kita bahwa Yesus itu adalah Raja yang maha mulia. Dia tidak hanya Raja spiritual yang rohani saja, tapi dia menguasai segala sesuatu, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Segala kekuasaan telah diserahkan oleh Bapa kepadanya. Jadi sebagai Raja baik spiritual maupun dunia, dia mengatur segala-galanya. Dari dia semua tercipta, dan melalui dia juga semua terterus. Kita ingat kisah Kejadian bab 1 ketika Yahwe berkata, mari kita jadikan siapa kita itu. Dialah putra Yesus sendiri yang senantiasa bersama-sama dengan Bapa. Jadi sebelum segala sesuatu diciptakan, Yesus sudah ada bersama-sama dengan Bapa di surga. Dan ketika Bapa melihat situasi dunia yang carut marut, dia mengutus putranya agar dunia ini tertebus, terselamatkan, tidak masuk dalam hasutan setan itu. Lalu dalam Injil disampaikan kepada kita tentang pertanyaan Pilatus yang memang notabene itu dia pun meragukan apakah Yesus itu raja atau bukan. Maka dia berkata, apakah engkau raja orang Yahudi? Mengapa Pilatus bertanya hal ini? Karena Pilatus sebenarnya tidak kurang mengenal siapa Yesus itu. Dia mengenal Yesus ketika orang-orang Yahudi membawa Yesus ke mahkamah agama. Setelah dari mahkamah agama, dia dibawa ketujuh raja yang berkorban dari umatnya. Yesus itu, kalau kita baca Perjanjian Baru, dia itu tidak ada lagi waktunya untuk memikirkan dirinya sendiri, memperhatikan kenyamanan hidup. Dia terus melayani, dia terus pergi ke perkampungan, ke perkotaan untuk mewartakan sabda Tuhan. Dan dia setiap pagi benar dia berdoa kepada Allah. Jadi dia merupakan Bapa yang mengurusnya. Lalu ke-8 raja yang kekal. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya tidak akan berakhir. Lukas 1 ayat 33. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih, hendaknya perayaan Hari Raya Kristus Raja semesta alam pada hari ini membuat kita dalam keluarga bagaimana menghidupinya. Jadikanlah Yesus sebagai Raja atas rumahmu. Selain itulah anggota-anggota kerajaan. Dan harus disadari bahwa setiap kita yang sudah menerima baptisan, menerima martabat Raja, itu artinya harus mampu memimpin diri sendiri, tidak cengeng lagi. Baru mau kalau diatur oleh orang lain. Seperti Pak baru mau bertanya kalau dipukul dengan martil. Kita ini adalah raja, berarti satu dewasa memimpin diri sendiri ke arah kebaikan. Jangan lagi cengeng ya, kalau untuk kepribadian, tapi bisa memimpin diri sendiri tanpa harus dikontrol oleh orang lain. Karena ada juga umat kita yang cengeng di paroki ini.
sedikit ngambek, nggak mau ke gereja, nggak mau ke ini. Apa itu mau yang dewasa itu? Dinasihat oleh pastor, ngambek, nggak mau ke gereja, nggak mau cepat ke pastor. Sudah dewasa kah itu? Jadi selama kita masih belum dirajai oleh Kristus, kita akan masuk ke neraka. Tapi ketika hidup kita sudah dirajai oleh, dipenuhi oleh kerajaan cinta dan damai itu, yakinlah kita akan bisa memimpin diri sendiri, dan dengan itu kita menjadi teladan bagi orang lain. Dalam keluarga, ayah, ibu, anak-anak bersama-sama mengakui bahwa Yesus adalah Raja atas keluarga kami. Jadi seluruh kehendak, seluruh apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian inginkan terjadi karena kehendak Kristus yang merajai keluarga itu. Begitu juga engkau pemimpin, engkau yang duduk di jabatan, hendaklah tugas suci yang telah menerima dari Kristus sendiri, engkau jalankan dengan sebaik-baiknya. Jaga dirimu dari segala kejahatan kemanusiaan. Jauhi praktik korupsi dan beranilah berkorban demi kesejahteraan bersama. Itu yang bisa kita hidupi sehingga momen Hari Raya Kristus Raja semesta alam ini semakin bergema. Tidak mengatakan menyala bersinar, tapi semakin bergema dalam hidupmu. Itulah masa kuliah ini harus memang. Kalau tidak ada efek dari sabda Tuhan ini, sia-sia kita datang ke gereja. Jadi hendaknya, sekali lagi pesan pastor adalah hendaknya Kristus merajai hidupmu sendiri, merajai keluargamu, dan merajai tugas-tugasmu yang telah diberikan kepadamu. Amin.